Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang hadis ke-34 Arba'in Nawawi, keutamaan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis ke-34 ini bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ay minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Rawahu Muslim. Yang artinya, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan apabila jika ia tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan hadis. Hadis ini berbicara tentang prinsip fundamental dalam Islam, yaitu amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Islam bukan hanya tentang ibadah pribadi, tetapi juga tentang bagaimana seorang muslim dapat berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan kebaikan di tengah masyarakat. Amar ma'ruf nahi munkar, sebuah kewajiban. Dalam Islam, kebaikan harus ditegakkan, sementara keburukan harus dicegah. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap muslim memiliki tanggung jawab sosial untuk memastikan nilai-nilai Islam tetap hidup dalam komunitasnya. Allah juga menegaskan dalam Al-Quran, yang artinya, kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Quran Surah Al-Imran ayat 110. Hadis ini memberi pemahaman bahwa ketika melihat keburukan, kita tidak boleh hanya berdiam diri. Ada 3 tingkatan dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. 3 tingkatan mengubah kemungkaran. Hadis ini membagi tindakan pencegahan kemungkaran menjadi 3 tingkatan berdasarkan kemampuan seseorang. Yang pertama dengan tangan, kekuasaan atau tindakan fisik. Ini adalah bentuk perubahan yang paling kuat. Orang yang memiliki otoritas seperti pemimpin, ulama, atau orang tua dalam keluarga harus bertindak langsung jika melihat kemungkaran. Contohnya, seorang pemimpin melarang peredaran narkoba di wilayahnya, atau seorang ayah mencegah anaknya dari perilaku buruk dengan memberikan bimbingan dan aturan yang tegas. Namun, tindakan ini harus dilakukan dengan bijak, tanpa menyebabkan kezaliman yang baru atau memperburuk keadaan. Yang kedua, yaitu dengan lisan, nasihat, atau dakwah. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan untuk bertindak secara fisik, maka ia harus mengingatkan dengan kata-kata. Nasihat yang baik bisa lebih efektif daripada kekerasan. Contoh, mengingatkan teman yang mulai meninggalkan sholat dengan kata-kata yang lembut dan penuh hikmah. Atau berdakwah melalui media sosial untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan. Allah berfirman dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmat dan pelajaran yang baik.
dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Yang ketiga, yaitu dengan hati, membenci kemungkaran di dalam hati. Jika seseorang tidak mampu mengubah kemungkaran dengan tangan atau lisan, minimal ia harus membencinya dalam hati. Ini menunjukkan bahwa imannya masih hidup, meskipun dalam keadaan paling lemah. Contoh, ketika melihat kemaksiatan di sekitar, seseorang merasa sedih dan berdoa agar Allah memberikan hidayah kepada pelakunya, atau tidak ikut serta dalam perbuatan maksiat meskipun lingkungan sekitarnya melakukan hal tersebut. Mengapa hadis ini penting? Hadis ini menunjukkan bahwa seseorang muslim harus memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya. Jika kemungkaran dibiarkan begitu saja, maka lambat laun ia akan menjadi budaya yang sulit dihilangkan. Sejarah mencatat bahwa ketika amar ma'ruf nahi mungkar diabaikan, kehancuran suatu umat bisa terjadi. Contohnya adalah kaum Bani Israel yang dilaknat karena mereka membiarkan kemungkaran merajalela tanpa ada yang mencegahnya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 78-79. Kesimpulan dan hikmah yang bisa kita petik dari hadis ini adalah yang pertama, Islam mengajarkan tanggung jawab sosial. Seorang muslim harus aktif dalam menegakkan kebaikan dan mencegah keburukan. Yang kedua, tingkatkan peran sesuai kemampuan. Jika tidak mampu dengan tindakan, gunakan lisanmu. Jika tidak mampu dengan lisan, minimal benci dalam hati. Yang ketiga, keimanan berbanding lurus dengan kepedulian. Seseorang yang beriman tidak akan diam melihat kemungkaran. Jika ia tidak bisa bertindak, minimal hatinya harus merasa tidak nyaman. Yang keempat, yaitu mencegahnya dengan bijak. Amar ma'ruf nahi mungkar harus dilakukan dengan penuh hikmah, bukan dengan kekerasan atau paksaan yang justru merusak tujuan. Dari hadis ini kita perlu melakukan refleksi untuk diri. Apakah kita sudah berusaha mengubah kemungkaran sesuai kemampuan kita, ataukah kita hanya berdiam diri? Hadis ini mengajak kita untuk lebih berani dalam menegakkan kebaikan. Tentunya dengan cara yang bijak dan sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Semoga kita semua termasuk golongan yang selalu peduli terhadap kebaikan dan berusaha menjauhi serta mencegah kemungkaran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.